Ruhnya Ruhnya kenapa? kami banyak. Kami tawan. Ruhnya kalian tawan. Maksudnya kalian jadikan budak. Ya, baik menurut manusianya. Oh, menurut manusianya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kita ada pasien yang memiliki banyak sekali benda-benda bertuah yang penting. Di sini beliaunya itu dapat dari kenalannya yang mungkin dulu buat apa atau apa, nanti seperti apa makhluknya dan efeknya seperti apa dalam kehidupan pasien tersebut. Mari kita coba kuak, ya kan? Kita kuak, kita gali gaib apa saja yang mempengaruhi dan efeknya seperti apa dalam kehidupan pasien tersebut. Oke pemirsa, kali ini saya mau mediumisasi, menarik salah satu makhluk yang paling dominan dari benda-benda ini semua. Nah, nanti kita tanya dari golongan apakah makhluk yang paling dominan dari semua benda ini, terus sampai sejauh mana mereka mempengaruhi orang itu dan resikonya seperti apa kalau orang itu memiliki benda-benda seperti ini. Sebelum mediumisasi, saya coba bersihkan dulu mediator kita dari penyusup ya, biar nggak ada makhluk selain makhluk yang kita tarik dari benda-benda ini yang mengganggu kita mediumisasi. Tengenjen Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, salah satu makhluk yang paling dominan yang ada di benda di hadapan saya ini. Salah satu saja ketarik ke tangan saya. Tengenjen Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Masuk ke dalam hidungnya. Masuk. Nah, ini kalau boleh saya tahu, ini dengan bangsa apa? Siluman. Bangsa siluman. Ini saya protek dulu ya. Dengan Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, jika makhluk ini bukan bersumber dari benda-benda di hadapan saya ini, semua penyusupnya terantai, terlempar ke neraka. Terlempar ke neraka semua. Saya tanya lagi, sampean ini bangsa apa? Saya bangsa siluman. Bangsa siluman. Siluman apa kalau bangsa tahu? Siluman harimau. Harimau. Benar sampean dari benda ini? Saya dari salah satunya. Dari benda yang mana? Ada tulisannya. Yang ada tulisannya? Yang kain hitam itu atau ini lembaran kertas ini? Lembaran kertas itu. Nah, terus makhluk seperti sampean ini kok bisa ada di benda lembaran kertas itu? Itu gimana ceritanya? Saya dimasukkan dengan ada tujuan maksud untuk memperkuat diri. Gimana? Untuk memberi keselamatan. Memberi keselamatan Dengan cara dimasukkan melalui media itu. Dituliskan itu kan, ini kalau nggak salah ini berupa amalan ya. Nah, terus orang yang melakukan amalan dari tulisan ini itu kenapa yang masuk kalian, bukan bangsa malaikat atau bangsa yang baik? Sesuatu hal yang dicari dengan adanya selain
yang di atas itu yang timbulkan. Jadi orang yang melakukan amaliyah selain berharap ridhonya Allah itu nanti yang masuk bangsa kalian. Lah terus selain kamu ada makhluk lain nggak yang ini dominan yang mempengaruhi si pasien tersebut? Ada Bangsa apa itu? bangsa bertanduk. Bangsa bertanduk, bangsa iblis. Iya. Loh memangnya ini hubungannya kalian dengan bangsa iblis itu apa? Mereka lah pimpinan kami dan saya ada di bawah pimpinan mereka. Oh, jadi kalian ini menyesatkan orang dengan cara seperti ini itu karena perintah dari bangsa iblis. Nah terus efeknya itu sampai seperti apa kalau orang itu kalian ini pengaruhi? Ruh sekali. Ruhnya Ruhnya kenapa? kami bawa, kami tawan. Ruhnya kalian tawan. Lah terus ditawan buat apa? Untuk kami jadikan anak didik saya. Jadikan Anak didik saya. anak didik. Sama saya buat tawanan kami. Loh, padahal orang yang membeli benda-benda ini atau mencari hal-hal seperti ini kan tujuannya baik. Baik menurut manusianya. Oh, menurut manusianya baik. Jadi kalau selain Allah itu pasti makhluk seperti kalian yang masuk. Ya. Karena hati mereka itu yang mengundang kami. Lah terus apakah orang itu rezekinya jadi susah, terus kalau berdoa itu susah, maksudnya itu nggak terkabul, itu apakah dari kalian penghalangnya atau ada makhluk lain? Ya itu ulah kami. Itu ulah kalian. Lah kenapa terus cara kalian menghalangi hal-hal seperti itu gimana? Ya kami tutup hatinya yang untuk menuju kepada yang di atas. Hatinya ditutup, mengingat Allah gitu, dihalang-halangi. Benar. Nah, jadi orangnya ini mau melakukan ibadah itu susah atau gimana? Ya itu memang salah satunya. Tapi sesungguhnya itu kami yang berbuat. Bahkan itu mereka terkabul pun itu atas dari kami. Hasilnya tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya. Hidupnya nggak akan berkah. Ya. Loh, bukannya sampean ini kan sampean kan bangsa siluman ya kan? Bukannya sampean ini dulu juga manusia? Ya memang. Nah terus kenapa sampean ini kok mau menyesatkan manusia sesama manusia? Karena saya adanya mengamalkan hal ini. Saya dulu juga sama seperti orang itu. Oh, sampean dulu juga melakukan hal-hal seperti Sampai ini? saya meninggal pun saya juga masih membawa ini. Kalian ini mencari teman? Akhirnya saya dibuat bayaran. Oh, sampean ini juga ini diambil rusuhannya dulu? Iya. Terus jadi siluman harimau ini? Benar. Loh, sampean ini kan sosok harimau ya kan? Di sini kan ada kulit harimau dan cakar ya kalau nggak salah itu ya? Iya. Nah itu bukannya sampean dari situ? Saya itu harimau yang punya pangkat sudah. Kamu pimpinannya? Iya. Jadi yang ada di benda itu beda lagi? Beda. Terus selama sampean jadi manusia atau jadi siluman itu, pernah nggak sampean ini mendengar nama Sang Hyang Nurjati Nirwana?
Ya, 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 Hmm? ya pernah. Pernah. Ya, Terus siapa Sang Hyang Nurjaya Nirwana? beliau sosok bercahaya, Beliau sosok percaya, raja raja, gaib raja gaib, yang menguasai. termasuk ini bangsa kalian. Ya, Loh, sampean mendengar nama Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu pas masih hidup sebagai manusia atau setelah jadi siluman ini? sudah jadi siluman. Saya mendengar kabar dari pimpinan kami. Jadi sosok beliau seperti itu. Ya, Terus sudah pernah ketemu atau sudah tahukah sosok itu kan? tahu sosoknya. Belum pernah ketemu. Belum. Belum. Hanya tahu gambarannya saja. Bukan hanya sekedar gambaran, bahkan namanya pun tembus di dalam diri kami. Jadi kalian sudah tahu sosok Sang Hyang Nur itu sosok cahaya. Ya, Terus apa yang kamu lihat dari telapak tangan saya? lari, Eh? lari. Memangnya yang sampai lihat dari telapak tangan saya ini apa? Cahaya. Cahaya. Sampai pengen lari lihat ini gambaran di telapak tangan saya. Ya, Nah, kenapa kok lari? karena ada suatu kerugian untuk kami. Kerugian. Berarti sampai ini jadi siluman sudah lama, Sudah, punya kedudukan, sudah, dekat dengan bangsa iblis. bahkan jadi sahabat kami. Jadi sampai ini sudah punya tanduk. Terus hubungannya gambar di tangan saya ini dengan tempat ini itu tahu nggak sampai? Tahu, Menurut bangsa seperti kalian ini di sini ini tempat apa? tempatnya pusat cahaya. Di sini banyak cahaya. Terus setelah sampean berada di sini itu yang sampean rasakan apa? Tidak bisa berkutik, tidak bisa menguasai. Tidak bisa berulah maksudnya. Ya sudah, kan sampean sudah tahu kebenarannya, ya kan? Di sini itu seperti apa, ya kan? Berarti sampean tahu nggak? Berarti sampean ini sudah tahu tidak tempat ini ada hubungannya sama Sang Hyang Nurjaya Nirwana atau tidak? Sudah tahu. Berarti saya ini mau ini menanyakan satu hal ke sampean. Mau nggak sampean jadi pengikut dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Mau tunduk dan takluk ke beliau, ikut berjuang di jalan Allah sama beliau? Apa yang buat sampean mau jadi pengikut beliau? Karena sudah terbukti Apa yang terbukti? banyak dari kalangan bangsa kami yang sudah mengikuti jalurnya Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Banyak makhluk seperti kalian yang sudah muslim. Ya, dan saya sudah sempat bertemu dengan salah satu. Terus apakah makhluk seperti kalian ini, ya kan, pada saat ini masih di rumah pasien itu mau dibawa ke sini benda-benda yang kalian tempati itu, yang kalian rasakan apa? Nah, saya rasakan Ketakutan dari apa? dengan hal itu. Dengan hal di sini.
Loh, padahal kalian kan sudah tahu. Kenapa kok masih muncul rasa takut? Saya sudah tahu akan dibawa ke sini. Rasa takut saya akan dibunuh. Oh, jadi ada makhluk yang apa? Yang dibawa ke tempat-tempat yang ada hubungannya dengan Sang Hyang Nurjayana itu. Ada yang bahkan sampai dibunuh, dibinasakan. Iya. Itu karena mereka nggak mau tunduk sama beliau. Iya. Tidak mau jadi muslim. Mereka ada perlawanan. Mereka melawan. Ya sudah. Karena sampean sudah paham akan ini semua ya kan, dan sampean sudah mau jadi pengikut beliau ya kan. Cuman saya perlu mempertegas lagi ya kan, jika di suatu hari sampean ini murtad atau keluar dari muslim, dari ajaran Sang Hyang Nurjayana, otomatis bangsa seperti kalian ini akan otomatis terantai, dilempar ke neraka ya. Ya sudah, disiapkan dadanya dengan jenis Sang Hyang Nurjayana. Makhluk dalam hidup ini dengan jenis Sang Hyang Nurjayana menjadi muslim. Allah jadi muslim. Cahaya muslim masuk ke dadamu dengan sempurna. Allah. Apa yang dirasakan? Rasa dingin menghantam hawa panas kami. Terasa dingin di dada. Ya. Masuk ke dalam. Terus wujud sampean ini ada perubahan nggak setelah masuknya cahaya tadi? Ada. Nah, biar sempurna ya kan. Nah, diikuti kata-kata saya ya, syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan jenis Sang Hyang Nurjayana menjadi muslim. Allah menjadi muslim. Sudah sempurna belum sekarang wujudnya? Sudah berubah wujudnya. Nah, sekarang ada makhluk apa saja dari semua benda ini? Coba dijelaskan. Itu bangsa iblis. Ada bangsa iblis. Ini bangsa jin. Bangsa jin. Yang minyak yang sebelah sana bangsa jin. Iya. Terus yang benda-benda dari harimau ini apa? Ini bangsa siluman. Terus itu yang bambu itu bangsa jin. Batu-batu itu siluman. Nah, sampean kan ini sudah muslim ya kan, sudah nggak boleh dusta ya kan. Iya. Adakah makhluk lain ya kan yang membuat, atau sebelumnya itu, sebelum sampean mempengaruhi si pasien itu, adakah makhluk lain itu yang membantu sampean itu untuk ini apa itu, membuat orang itu tuh tertarik dengan hal seperti ini?
Ada Ada. Bangsa seperti apa itu? bangsa besar. Hah? Besar. Bangsa besar, bangsa apa? Hmm? Bangsa jin. Oh, bangsa jin. Awal muasal itu bangsa jin yang mempengaruhi orang untuk percaya dengan hal seperti ini. Iya. Terus akhirnya setelah mereka menggunakannya, makhluk seperti sampean ini yang dominan. Terus dari sekian benda ini dan apa yang telah dilakukan oleh si pasien itu, ya kan, adakah perjanjian yang disengaja maupun tak disengaja si pasien itu dengan makhluk-makhluk yang ada hubungannya dengan benda ini? Banyak sekali. Ada perjanjian. Ya, Nah, terus fungsi perjanjian itu untuk apa? fungsi perjanjian itu untuk mengikat rohani dia dengan kami supaya bisa kami ambil saat akhir hayat dia. Jadi ada saling ikatan, meskipun bendanya dibuang, kami masih ikut pada orang tersebut jika perjanjiannya tidak terputus. Oh, intinya kalian masuk ke benda-benda seperti ini mempengaruhi orang sampai apa? Membeli atau mendapatkan benda-benda seperti ini intinya tujuannya itu supaya kalian punya ikatan sama orang itu, Iya, supaya bisa mengambil ruh nah, sukma orang itu, iya. akhirnya disesatkan dengan mudah. Ya sudah, saya rasa cukup penjelasan dari sampean, ya kan. Nah, sekarang tugas sampean itu jihad, ya kan, jihad di jalan Allah dengan cara ini semua teman kamu, pasukan kamu yang dari benda-benda ini semua itu ditarik semua, dikumpulkan semua, dimuslimkan semua, ya kan. Habis itu diambil perjanjian kalian. Kumpul semua di depan sini semua. Sudah semua? Yang nggak mau berkumpul, yang nggak mau dimuslimkan itu dirantai saja. Sudah. Sudah. Nah, sekarang perjanjian kalian dengan orang yang membeli benda-benda ini atau yang ada hubungannya dengan benda ini itu diambil supaya apa? Supaya tidak menghalang-halangi sampean untuk menjadi pengikut dari Sang Yang Nurjaya Nirwana, dan si orang itu supaya mudah untuk melakukan taubat atau memperbaiki diri. Sudah semua ini terkumpul ini? Sudah. Ini hanya bahasa kami. Hah? Hanya bahasa kami. Gimana? Hanya bahasa kami saja. Semua perjanjian yang dari makhluk yang sudah kumpul di sini itu mereka disuruh ngambil semua, dikumpulkan di tangan kamu. Sudah? Nah, ini mereka semua yang ada hubungannya dengan perjanjian ini disuruh menyaksikan semua, ya, biar mereka biar
perjanjian ini nggak jadi penghalang mereka untuk ini mendekat ke Allah ya. Coba disaksikan semua ya, mereka semua menyaksikan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jensang yang nurjai nirwana, seluruh perjanjian seluruh makhluk yang ada hubungannya dengan benda ini dan dengan si orang yang melakukan perjanjian sengaja maupun tak disengaja, seluruh perjanjian ini terbakar jadi debu, debu-debunya terbang ke neraka dan tidak bisa diperbarui lagi dengan jensang yang nurjai nirwana. Allah. Sudah nggak ada perjanjiannya? Sudah terbakar semua? Sudah. Ya sudah, terima kasih. Silakan dijalankan amaliyahnya ya kan. Ini semua jadi bawaan kamu, diarahkan semua, diajak beribadah, diajak menjalankan ajaran dari Sang Yang Nurjai Nirwana ya. Diajak berjuang di jalan Allah ya kan. Silakan salam dulu, saya bantu keluar semuanya. Silakan dilanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Sang Yang Nurjai Nirwana seluruh makhluk di hadapan saya dalam demi semua Allah.